Anda kembali menyaksikan Suara Dewan Aceh TV pemirsa, dan buat Anda yang ketinggalan, Anda juga dapat menyaksikan di live streaming YouTube Aceh TV live streaming. Dan seperti tema kita hari ini yaitu mengenai kebun plasma, kebun kelapa sawit yang memang 20%-nya itu hak dari rakyat, hak masyarakat, dan juga tambang ilegal. Bagaimana solusi pemerintah bersama Ketua Komisi 2 DPR Aceh Bapak Irfan. Kemudian kita sudah membahas bagaimana kemudian pertemuan minggu lalu yang memang di sini khususnya daerah Aceh Singkil dengan 14 perusahaan dan juga masyarakat yang memang kondisinya sangat menguras emosi ya Pak ya. Sebenarnya bukan forum, ini forum dari DPRA, kemudian Bupati dan kemudian juga perusahaan, tapi kemudian masyarakat karena memang keluhannya, ini keluhan bersama, itu yang mereka perjuangkan. Mereka datang banyak ke Mas Aceh meripe-ripe ya Pak. Dengan bahkan tadi mobilnya juga rusak dalam perjalanan. Tapi ini yang mereka kemudian perjuangkan Bapak. Apa kemudian hasilnya dari pertemuan minggu lalu Bapak? Kawan-kawan di Komisi 2 bersepakat untuk menindaklanjuti laporan masyarakat ini. Bahkan kita sudah minta izin pimpinan juga. Dalam minggu ini kita akan ke Kementerian ATR di Jakarta agar kalau ada yang perusahaan-perusahaan ini bandel, saya kira akan ada sanksi. Tentu sanksinya melalui surat-surat teguran gitu atau surat peringatan begitu. Tapi saya malah berpikir karena ini sudah belasan tahun mereka di sana, plasma juga belum ada, ya boleh saja nanti kita minta Kementerian ATR untuk mencabut sementara izin yang mereka punyai sampai mereka menyediakan kebun plasma yang diharapkan oleh masyarakat ini dan diatur oleh undang-undang, kemudian juga diperkuat oleh Kanun Aceh. Ini harus. Makanya saya sampaikan kepada ibu-ibu yang datang itu, ini bukan kita minta lagi Bu. Ini kita paksa HGU ini untuk menyediakan plasma 20% itu untuk masyarakat di daerah Aceh Singkil ini. Seluruh perusahaan. Ada lebih kurang 14 perusahaan, kemudian 13 memenuhi syarat untuk memberikan kebun plasma untuk masyarakat. Kalau satu saya lihat masih kurang karena lebih kurang 100-an hektar begitu. Dalam undang-undang itu diatur 250 hektar lebih HGU itu wajib menyediakan kebun plasma untuk masyarakat di sekeliling. Nah, kalau itu tidak ada, mereka boleh memberikan bentuk sarana dan prasarana lainnya. Bisa jadi sarana prasarana umum atau bisa jadi dalam bentuk perekonomian masyarakat. Jadi semuanya diatur ke sana. Ya, pada prinsipnya adalah kebun itu harus memberikan dampak positif bagi masyarakat di sekeliling kebun itu. Jadi jangan mereka menguras menguras kesuburan tanah kita saja. Oke, misalkan mereka punya duit, kalau nggak ada duit kan nggak bisa juga digarap kebunnya. Iya, tapi tempatnya di Aceh, bukan di tempat lain. Di mana-mana sudah selesai plasma itu. Masa kita sudah puluhan tahun perusahaan di Aceh ini masih bicara plasma. Baik, memfollow up ke Jakarta Bapak, menindaklanjuti dari pertemuan tersebut. Lain apa Bapak? Ada kemudian fakta integritas juga yang kemudian ditandatangani? Ada. Kita kemarin saya sodorkan, Komisi 2 menyodorkan fakta integritas sama perusahaan itu. Dan kita memberikan batas waktunya. Kalau batas waktu yang ditentukan mereka juga tidak mencari atau to the point-nya mereka membangun kebun plasma untuk masyarakat itu, saya kira juga kita akan berkoordinasi dengan pemerintah terutama Pak Gubernur tentu untuk mengambil tindakan yang lebih tegas. Kapan deadline-nya Bapak? Saya lupa tanggalnya, tapi kemarin ada yang mau tahunnya, untuk tahunnya? Tahun ini. Tahun ini? Ya, tahun ini. Akhir tahun kah atau pertengahan tahun nanti? Saya kira pertengahan tahun lah. Pertengahan tahun. Nah, jadi, kalau pertengahan tahun nanti mereka tidak memberikan kemakmuran, apa Pak bahasanya kemudian di? Kalau kita gunakan bahasa kemakmuran, ya mungkin normatif ya, karena kan perlu proses. Oke. Sementara kebun plasma ini yang 20% ini kan harus dicari dulu di mana lokasinya yang tepat untuk dibuatkan gitu. Nah, kalau misalkan bicaranya dalam konteks lain, kalau kebunnya tidak tersedia tentu mencari hal-hal lain yang bisa dimanfaatkan oleh masyarakat sekitar gitu. Mungkin ini bisa dikatakan untuk memakmurkan rakyat sekitar gitu ya. Ya, saya kira memang perlu proses mencari lahan baru gitu. Karena memang dalam undang-undang itu juga diatur lahan 20% itu dicari di luar
HGU, tapi harus di sekitar masyarakat gitu. Nah, tapi saya sudah Komisi 2 sudah selesai duduk dengan masyarakat kemarin, kita duduk rapat gitu. Kita akan tindak lanjut dulu dengan masyarakat berarti enggak, Komisi 2 kita akan tindak lanjuti dulu ke Kementerian ATR. Oke. Kita lihat datanya di Jakarta. Bahkan kita sudah kirim data-data perusahaan itu. Berarti cocokkan dengan data di perusahaan. Kita cocokkan. Ya, Pak? Jadi seluruh pengaduan masyarakat itu kabarnya juga dilaporkan ke Kementerian ATR. Saya kira ini pasti ada data yang lengkap gitu. Nah, yang jelas kita akan berjuang sepenuh hati untuk membela kepentingan rakyat ini, Bu Indah. Baik, berarti follow up ke Jakarta, menindaklanjuti ke pusat, Bapak. Harus kita follow up. Kemudian teken fakta integritas. Kalau seandainya pertengahan tahun nanti mereka juga tidak memberikan kesejahteraan bagi rakyat di sekitar, dicabut izin kita sementara. Recommended untuk dibekukan sementara. Dibekukan sementara? Memang ada aturan. 14 perusahaan itu, Bapak? Ya, nanti tinggal kita lihat yang mana yang kooperatif, yang mana yang tidak. Oke. Ya, jadi kan di 14 perusahaan itu kasusnya beda-beda. Baik. Tadi ada yang, tapi kalau plasma itu hampir semua kasus. Tapi kalau yang penyerobotan lahan saya kira hanya 1-2 perusahaan saja. Yang saya kira nanti juga kita akan laporkan. Baik. Lah ini apa Pak kemudian yang hasil pertemuan yang dilakukan juga? Hasil pertemuan itu ya tentu kita menjanjikan kepada masyarakat, ya percayakanlah ini kepada kami begitu. Dan tentu kita cari cara-cara yang soft. Ya, jangan ya cara-cara yang soft, tidak usah berkonflik dulu. Nah, kemudian yang lain juga kita minta kepada HGU, kalau ada konflik dengan masyarakat, itu jangan menggunakan cara-cara yang represif. Itu paling penting. Cara-cara represif, ya terima kasih Bunda. Cara-cara represif begini. Dulu ada kebiasaan kita di Aceh ini, perusahaan ini mereka punya semuanya. Mereka punya power, mereka punya duit, apa yang enggak mereka punya gitu. Tapi kadang-kadang yang kita sayangkan, ketika berhadapan dengan masyarakat, mereka menggunakan aparat-aparat keamanan untuk mengusir masyarakat. Itu enggak usah lagi, enggak usah yang model begituan. Masyarakat ini juga punya hati begitu. Dan perlu diingat, kita masyarakat Aceh ini tambah dikerasin, tambah melawan. Coba kalau ditembak hatinya, diajak berdialog, mungkin belum tentu begitu. Nah, ini kita minta sama HGU ini menggunakan cara-cara yang lebih soft, yang lebih lembut, elegan begitu. Jadi urusan selesai. Nah, kemudian masyarakat juga tidak merasa dizalimi. Begitu. Tidak ada yang terzalimi, Bapak. Tapi bagaimana indikatornya mengukur, Bapak? Kemudian sikap mereka nanti akan lembut dalam kenyataannya di lapangan. Ya, masyarakat jika ada ini konflik lahan tersebut, misalkan dari perusahaan. Masyarakat ini Bu Indah yang penting kan diajak berdialog. Disampaikan sama mereka. Lahan Bapak itu segini, ini datanya. Kalau ada yang kita sengketakan, kita cari solusinya. Kan disampaikan datanya, jangan asal caplok begitu. Jangan asal klaim begitu. Kan bisa. Nah, kalau misalkan ada kesepakatan lain juga dibicarakan gitu. Nah, kita di kampung ini kan lengkap. Ada tuhaput, semuanya ada. Perangkat desa kita di Aceh paling lengkap, ya kan? Ada muatan-muatan lokal yang bisa muncul dalam pertemuan-pertemuan itu. Kan semuanya bisa diurus kan? Nah, tapi jangan langsung represif begitu. Kan mereka sayang, kami diusir Pak. Terus kami lahan-lahan kami terus dibuat pembatas gitu. Nah, ini kan mereka dapatkan di sana, mereka dapatkan di Singkil. Nah, saya kira memang miris sekali kita mendengar. Ya sudah begitu kita begini sudah sudah merdeka sudah puluhan tahun tapi masih ada masyarakat kita yang paling pinggir itu terzalimi oleh ulah-ulah oknum-oknum perusahaan ini gitu. Baik, bagaimana kemudian berarti ini akan ke Jakarta, Bapak? Pasti kita akan tindak lanjuti. Apa kemudian yang akan pendekatan seperti apa kemudian yang akan dilakukan? Yang pertama tentu kita akan menjumpai dulu ya Dirjen Bidang Plasma ini ya. Dia memang ada plasma dan konflik lahan ini. Kita akan jumpai, kita sampaikan persoalan yang kemarin kita terima di Aceh mengenai Aceh Singkil dan Sebelum Salam. Nah, yang paling prinsip adalah kita minta agar Kementerian ATR itu tidak mengeluarkan surat apapun tentang perpanjangan lahan HGU ini sebelum mereka menunaikan. Berarti perpanjangan itu ke pusat ya Pak? Ya, pusat. Itu Kementerian ATR yang mengeluarkan surat. Oke. Aceh ini hanya rekomendasi saja. Baik. Nah, gitu.
Berarti kalau Pak Nur Mursid kemudian Pak Bupati nggak tahu apa, berarti kemudian dari pusat bisa Ya dari terjadi, pusat, makanya tadi saya sampaikan. Jadi ada orang-orang yang bisa melambung, memanfaatkan kekuasaan yang bisa mengeluarkan surat-surat itu. Nah ini saya kira harus dijauhi. Masa sekali Pak Bupati tidak tahu, tidak pernah merekom, tiba-tiba suratnya sudah keluar gitu. Nah nanti ini terhadap beberapa kasus yang model begini, saya kira nanti Komisi 2 juga akan menanyakan ke dinas, ke Badan Pertanahan gitu ya, kenapa ini bisa terjadi. Apakah memang ada pasal-pasal yang bisa demikian atau tidak gitu. Ya. Baik, bicara ini baru kebun plasma Bapak. Ya. Bicara hasil lain, hasil bumi Aceh memang banyak luar biasa Bapak. Ya, ya. Tambang ilegal juga. Ini kan permasalahan-permasalahan yang kemudian hasil Aceh dibawa keluar atau kita hanya menikmati hanya sedikit Bapak poinnya. Kita hanya menikmati sedikit dari hasil bumi kita. Tambang ilegal yang juga jadi perhatian akhir-akhir ini Bapak. Apa kemudian yang jadi catatan Bapak untuk tambang ilegal ini? Harus kita akui ya Bu Indah ya, bahwa memang Aceh ini memang sangat kaya terhadap kandungan alamnya gitu. Tanahnya subur, orang bisa nanam sawit, subur tumbuh gitu. Dan orang bisa hidup terhadap kesuburan tanah Aceh ini gitu. Itu satu versi. Kemudian di versi lain juga begitu. Apa yang nggak ada di Aceh ini? Kita punya emas, kandungan emas, kita punya biji besi, kita punya minyak begitu. Tapi belum dikelola, belum dimanfaatkan maksimal oleh pemerintah Aceh. Jadi sehingga timbullah tambang-tambang yang dikelola secara ilegal oleh orang-orang yang saya anggap tidak bertanggung jawab begitu. Ilegal kan tidak bertanggung jawab. Makanya saya sampaikan di depan Pak Gubernur, tambang-tambang ilegal itu adanya di atas puncak gunung. Jauh dari keramaian gitu. Tapi di sana ada alat-alat berat yang jumlahnya ratusan. Gimana bisa naik ke sana? Itulah yang saya sampaikan sama Pak Gubernur. Apakah kita nggak punya lagi aparat keamanan? Jadi sehingga alat-alat berat itu bisa sampai ke tengah-tengah hutan itu ya mencapai ratusan unit. Ratusan unit? Ya ratusan unit. Jadi daerah Melabuh sama Nagan Raya itu menurut informasi yang kita dapat itu ada ratusan unit alat berat. Nah yang bawa itu siapa coba? Sekarang yang jadi pertanyaannya, tingkat satu unit saja, satu hari, itu kalau efektif dia bekerja, itu bisa 1-2 hektar. Ya kan? Dia mengelola tanah gitu. Bayangkan ada ratusan, berapa ribu hektar dia melakukan penambangan emas. Melakukan penambangan emas gitu. Kalaulah terjadi banjir bandang gitu, saya kira akan ada daerah yang tenggelam diakibatkan oleh penambangan itu. Izinnya ke siapa, Bapak? Ya ilegal ini nggak ada izin. Tapi kan bagaimana? Makanya yang jadi pertanyaan itu, siapa yang melakukan ini? Mungkin nggak yang punya alat-alat berat itu sekelompok masyarakat yang ekonominya menengah ke bawah? Harga alat berat itu berapa coba? Yang paling murah itu kan tahun-tahun 2006 kayak Kobelco, anggap saja Komatsu, itu kan masih 350 jutaan. Baik. Artinya masyarakat nggak mungkin Nggak mungkin. Oke. Nah saya pernah mengusulkan sama Pak Gubernur juga, dibuat semacam tim terpadu, terdiri dari semua unsur. Ada kepolisian, ada kejaksaan, ada TNI, ada DPR, ada dinas terkait SDM, ada Distambun, ada lingkungan hidup, sama-sama kita turun. Tapi silent, jangan bocor gitu. Kita belum turun, sudah dapat informasi di wilayah-wilayah tersebut akan turun tim gitu. Mana ada bekonya, alat beratnya. Keramaian mungkin Pak, rame banget ini timnya ini yang turun. Itu nih, makanya, rame, jadi coba. Ini kan selama ini kan sudah pernah turun berarti? Belum pernah turun, makanya waktu itu kita pernah sarankan, saya pernah ke Sungai Mas, tapi tidak ke puncaknya. Yang di Melabuh waktu itu. Cuman kita minta data saja tentang keberadaan alat berat di tengah-tengah gunung itu. Nah ini yang jadi persoalan. Bayangkanlah Bu Indah, kalau sempat terjadi, kita minta jangan. Terjadi banjir bandang, coba, memakan korban.
siapa yang kasihan? Kan rakyat juga. Inilah yang saya bilang tadi, ada oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab, yang ingin memperkaya diri sendiri dengan cara-cara yang ilegal begitu. Baik. Dia tidak tahu suatu saat kalau terjadi bencana. Kan Allah sudah mengingatkan dalam Al-Quran kan, Dhaharal fasada fil bahri wal bahri ya, bima kasabat aidinas. Jadi terjadi kerusakan-kerusakan di laut dan di bumi itu sebetulnya bukan orang lain, tangan-tangan kita ini. Nah, tangan siapa? Tangan-tangan oknum yang tidak bertanggung jawab, yang ingin memperkaya diri sendiri tadi. Tidak mengindahkan persoalan-persoalan lain. Yang penting dapat duit, kaya sudah gitu. Yang lain ngapain gua pikirin? Saya cukup, berkecukupan ya, sudah Baik. selesai gitu. Pak Ketua, bicara musibah Pak, banjir bandang juga kita bukan sekali dua kali, karena Betul. kemudian pohon yang ditebang. Betul. Pasti ya kita pasti beberapa oknum tersebut kita tahu kan Pak, maksudnya Betul. mereka melakukan aktivitas di situ. Betul. Bagaimana kemudian yang dilakukan, misalkan hari ini DPRA Komisi Betul. 2 Bapak, apa kemudian yang fokusnya ke sana? Memang kita berkoordinasi terus sama SDM, minta dimonitor orang yang melakukan penambangan ilegal ini. Mulai dari Melabuh, Nagan Raya, PD Jaya, malah di Aceh Selatan, ini kan selalu ada makan korban. Pernah waktu itu kita mengusulkan sama pimpinan agar dibuatkan regulasi atau kanun tambang rakyat begitu. Pernah kita mau coba usulkan. Nah, tambang rakyat ini nantinya masyarakat mengelola tambang itu secara tradisional, tapi dengan SOP tingkat tinggi, SOP yang maksimal gitu. Ini pernah ada di luar negeri. Nah, jadi karena dia legal, tambang rakyat ada kanunnya gitu. Pemerintah juga berkewajiban melakukan pemantauan secara berkala, apa sebulan 2 kali, apa misalkan 1 minggu sekali. Karena dia ada kanunnya. Sejauh mana rakan itu masih Ya, rakan? sudah kita usulkan. Ya, itu yang kita maksud. Nah, tapi kalau sekarang tambang ini kan hitungannya ilegal. Begitu datang pihak pemerintah, pasti masyarakat atau warga yang menambang ilegal itu lari. Karena tidak ada kanunnya. Coba kalau ada regulasi. Jadi masyarakat bisa melakukan penambangan secara betul dan baik, pemerintah juga berkewajiban melakukan pembelajaran bagi mereka begitu, menuntun mereka untuk melakukan yang baik gitu. Baik, sampai di mana sudah Pak kabar kanun tersebut? Ya, kita sudah usulkan, tapi belum kita biasanya kanun itu nggak terlalu lama, dalam masa 6 bulan, biasa per semester itu sudah bisa. Ini baru kita usulkan. Masuk prolegda ini Pak? Prolegda ini belum turun. Ini baru masuk ada kanun tambang migas kalau nggak salah. Tapi tambang rakyat sudah kita usulkan. Baik. Nah, gitu. Ini menarik juga untuk kita bahas Bapak. Betul. Tapi kita akan lanjutkan kembali nanti Bapak. Kita akan break dulu sejenak pemirsa. Setelah satu ini kami akan kembali.